Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlia Oksana dengan NIM 22210109004. Di sini saya dari mahasiswa Tadris IPS 2 angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran IPS untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa. Bab 1, Pendahuluan. Yang pertama untuk latar belakang, yakni pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Ilmu pengetahuan sosial memiliki peranan penting dalam membantu siswa memahami berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan geografi. Namun, meskipun IPS memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari, banyak siswa yang menunjukkan minat yang sangat rendah terhadap pendidikan IPS ini. Salah satu faktornya yakni siswa cenderung merasa bosan dan tidak menarik pada pembelajaran IPS tersebut. Pada masa modern ini, pendidikan memiliki peranan dan kewajiban dalam membentuk generasi masa yang akan bermanfaat, inovasi dengan baik dan optimal. Inovasi dapat memberikan keterlibatan belajar yang lebih cerdas, penuh rasa ingin tahu dan mudah bagi siswa untuk mempelajarinya. Dengan demikian, penerapan inovasi dalam pembelajaran sosial diyakini dapat meningkatkan minat belajar siswa dan menjadikan materi yang ditampilkan lebih penting dan menarik. Yang kedua, rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang terdapat pada proposal penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan teknologi dalam pembelajaran IPS terhadap peningkatan minat belajar siswa. Yang kedua, apa saja jenis teknologi yang efektif digunakan dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan minat belajar siswa. Yang terakhir, apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi dalam pembelajaran IPS. Yang ketiga, yakni tujuan penelitian. Ada 3 tujuan penelitian proposal ini. Yang pertama, pengaruh penggunaan teknologi dalam pembelajaran IPS terhadap peningkatan minat belajar siswa. Yang kedua, jenis teknologi yang efektif digunakan dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan minat belajar siswa. Yang ketiga, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam peranan teknologi dalam pembelajaran IPS. Yang keempat, manfaat penelitian. Ada 2 manfaat penelitian yang saya jelaskan di sini. Yang pertama, pemanfaatan hipotesis. Dari penelitian ini dapat meningkatkan penulisan sehubungan dengan penerapan inovasi dalam pemikiran sosial tentang pembelajaran. Dengan melihat berbagai spekulasi yang mendasari penggunaan inovasi dalam pengajaran, seperti hipotesis konstruktivisme dan hipotesis media interaktif. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana inovasi dapat mempengaruhi minat dan kecakapan dalam pembelajaran pemikiran sosial. Yang kedua, manfaat praktis. Dari penerapan inovasi dalam pembelajaran, diyakini secara langsung dapat meningkatkan minat dan inspirasi siswa dalam mempelajari materi pelajaran yang berhubungan dengan pemikiran sosial. Hal ini akan berdampak positif pada kualitas pembelajaran dan membuat pengalaman belajar menjadi lebih menyenangkan, yang pada akhirnya dapat membawa kemajuan hasil belajar siswa dalam memahami konsep-konsep sosial. Bab 2, kajian pustaka, yang berisi kajian terdahulu dan kajian teori. Yang pertama, kajian terdahulu. Berdasarkan penelitian sebelumnya, saya tidak menemukan penelitian yang judulnya sama, namun terdapat pemikiran-pemikiran yang relevan dan topik yang dapat saya angkat, yakni saya menggunakan beberapa pertimbangan sebagai referensi untuk menyempurnakan pertimbangan dalam penelitian ini. Berdasarkan penyelidikan yang terjadi, ada beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan penyelidikan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Farihatul Widat, Muslimin Ibrahim, Muhammad Tamrin, dan Suharmono dengan judul Implementasi Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Video Melalui Daring di Sekolah Dasar. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwasannya
Pemberian materi dengan media video efektif diterapkan dalam proses pembelajaran. Guru juga bisa lebih efektif dan inovatif dalam pembelajaran karena materi yang dijelaskan di dalam video dan disampaikan dengan respon peserta didik yang antusias. Untuk yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ani Heryani, Nurul Febrianti, Tin Rustini, dan Yona Wahyuningsih dengan judul Peran Media Pembelajaran Berbasis Teknologi dalam meningkatkan literasi digital pada pembelajaran IPS di SD kelas tinggi. Yakni hasilnya dari penelitian ini mengungkapkan bahwasannya pemanfaatan media berbasis teknologi dilakukan sebagai suatu upaya guru dalam mengemas materi pembelajaran IPS menjadi lebih menarik, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan nyata, efektif dan efisien, serta menimbulkan motivasi peserta didik sehingga dapat memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam proses pembelajaran mengenai materi yang sedang dipelajari dan mengarah pada proses belajar yang berpusat pada peserta didik. Kedua, ada kajian teori. Kajian teori saya memiliki 6 teori. Yang pertama, teori konstruktivisme. Teori ini dikemukakan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky, menyatakan bahwa siswa mengkonstruksi informasinya melalui pertemuan dan interaksi sosial. Inovasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembelajaran konstruktivis, khususnya dalam pemikiran sosial tentang mata pembelajaran. Karena inovasi dapat memberikan aset intuitif seperti peragaan ulang, rekaman pembelajaran, dan pengalihan instruktif yang memungkinkan siswa untuk menghafal secara mandiri dan efektif. Pemanfaatan inovasi yang berpusat pada pembelajaran dinamis dapat mengatasi tantangan pembelajaran pemikiran sosial biasa. Dengan inovasi, siswa dapat menyelidiki materi secara lebih mendalam melalui aplikasi dan tahapan terkomputerisasi dan mendorong pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif. Untuk yang kedua, teori motivasi belajar. Seperti yang dikemukakan oleh Deci dan Rian dalam Self-Determination Hypothesis, memberikan inspirasi menjadi dua macam, yakni inspirasi alamiah dan lahiriah. Inspirasi natural berasal dari ketertarikan individu atau kepuasan yang diperoleh dari gerakan itu sendiri. Sedangkan inspirasi lahiriah berkaitan dengan penghargaan dan pengakuan dari luar. Pemanfaatan inovasi dalam bidang sosial menganggap pembelajaran dapat meningkatkan inspirasi yang melekat pada siswa dengan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan memicu. Misalnya, aplikasi intuitif berbasis permainan atau rekaman pembelajaran dapat memberikan tantangan yang membangkitkan minat siswa, sehingga memberdayakan mereka untuk menghafal yang lebih efektif. Yang ketiga, teori pembelajaran aktif. Teori pembelajaran aktif menekankan pentingnya inklusi siswa dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran dinamis, siswa tidak seolah-olah mendengarkan data, namun terlalu spesifik diikutsertakan dalam latihan yang mendorong pemahaman konsep. Inovasi memperbanyak peluang memberikan dinamis melalui berbagai aplikasi yang memungkinkan siswa memperoleh materi pembelajaran secara intuisif. Penerapan inovasi dalam pemikiran sosial tentang pembelajaran dapat membantu mengubah pandangan dunia pembelajaran dari yang sudah melekat menjadi lebih dinamis, dengan memberdayakan siswa yang secara khusus diikutsertakan dalam pembelajaran melalui tahapan-tahapan lanjut. Untuk yang keempat, teori kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner berpendapat bahwa setiap orang mempunyai wawasan yang khas, yang meliputi wawasan logis matematis, etimologis, spasial, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, melodis, dan naturalistik. Inovasi dapat memberikan bantuan dalam pembelajaran yang sesuai dengan berbagai wawasan siswa. Dalam konteks pemikiran sosial, aplikasi pembelajaran berbasis teknologi dapat memberikan bantuan kepada siswa dengan wawasan spasial. Aplikasi pembelajaran yang mempertimbangkan perbedaan wawasan ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pelajar siswa yang beragam, sehingga memperluas minat mereka dalam pemikiran sosial. Yang kelima, yakni teori teknologi dalam pendidikan.
merupakan suatu sistem yang menggabungkan inovasi, metode pengajaran, dan informasi substansi dalam mempersiapkan pembelajaran. Dalam pemikiran sosial tentang pembelajaran, penerapan ini tampak bahwa memanfaatkan inovasi tidak semata-mata bergantung pada perangkat itu sendiri, tetapi lebih pada bagaimana inovasi tersebut disesuaikan dengan strategi pengajaran yang tepat dan materi terkait. Pembelajaran berbasis teknologi harus mendukung cara-cara terdepan untuk menginstruksikan pemikiran sosial tentang konsep IPS. Penerapan ini di Indonesia menunjukkan bagaimana guru dapat memanfaatkan inovasi secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Misalnya saja, penggunaan peta digital untuk menginstruksikan topografi dalam tahapan online untuk pendidikan sejarah dan peristiwa sosial politik. Yang keenam, teori pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran ini menekankan partisipasi antar siswa dalam melaksanakan tugas belajar yang dapat meningkatkan pemahamannya melalui dialog dan interaksi. Inovasi membuat pembelajaran kolaboratif menjadi lebih mudah untuk dilakukan, seperti melalui tahapan pembelajaran berbasis cloud, di mana siswa dapat berkolaborasi secara online dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan pertimbangan sosial. Dengan inovasi, mahasiswa dapat berdiskusi berbagai sumber daya dan bekerja sama untuk mengungkapkan permasalahan yang ada. Di Indonesia, platform pembelajaran yang mendukung kolaborasi online sangat penting untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih efektif dan meningkatkan minat belajar siswa. Yang terakhir, bab 3, metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan metode kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum informasi dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran IPS dan pengaruh terhadap minat belajar siswa. Penelitian ini tidak melibatkan eksperimen langsung atau observasi lapangan, melainkan fokus pada analisis dokumen dan literatur yang relevan. Untuk yang kedua, sumber data. Karena saya menggunakan metode kepustakaan, maka saya akan mencari sumber-sumber yang terpercaya dari buku, artikel, yakni buku-buku teks yang membahas tentang teknologi dalam pendidikan, teori pembelajaran, serta pembelajaran IPS. Yang kedua, dari jurnal ilmiah. Yang ketiga, disertasi dan tesis yang berkaitan dengan penerapan teknologi dalam pembelajaran di sekolah-sekolah Indonesia. Yang keempat, laporan penelitian dan dokumen pemerintah. Untuk yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data saya menggunakan dua, yakni studi pustaka dan dokumentasi. Yang keempat adalah teknik analisis data. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Teknik analisis yang digunakan adalah yang pertama analisis deskriptif kualitatif, yang kedua sintesis. Yang kelima yakni tahapan penelitian. Proses penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, analisis data. Untuk yang keempat, kesimpulan dan rekomendasi. Yang keenam, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 minggu dengan kurun waktu yang terbagi atas 2 tahapan utama, yakni pengumpulan data dan analisis data. Yang terakhir, daftar pustaka. Saya sudah mencantumkan daftar pustaka di laporan maupun PPT. Begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.